Peradaban baru setelah bumi ditenggelamkan. Kisah Nabi Nuh alaihi salam penyelamat umat dari banjir besar. Dalam sejarah para nabi, setelah Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bumi kembali dipenuhi manusia, keturunan dari anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai lupa akan ajaran tauhid. Mereka mulai menyembah berhala, memuja patung-patung, dan menjauh dari jalan yang benar. Di saat itulah Allah mengutus seorang nabi yang luar biasa sabar dan teguh, untuk memimpin manusia kembali ke jalan tauhid. Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan langsung dari Nabi Idris alaihi salam. Nama lengkap beliau disebut dalam sebagian riwayat sebagai Nuh bin Lamik bin Mutawasilah bin Idris alaihi salam. Ayahnya, Lamik, dikenal sebagai seorang lelaki yang saleh dan bijaksana. Ia sering mengingatkan masyarakat agar tetap menyembah Allah semata. Dari ayahnya inilah Nuh belajar tentang tauhid, kesabaran, dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Ibunya, seorang wanita yang penuh kasih, selalu menanamkan nilai kesucian hati dan kejujuran. Keluarga Nuh hidup di masa ketika manusia mulai berpaling dari ajaran tauhid Nabi Idris. Mereka mulai membuat patung-patung orang saleh yang telah wafat, dengan tujuan awal untuk mengenang mereka. Namun lambat laun, generasi setelahnya malah menyembah patung-patung itu. Nama berhala itu antara lain, Wet, Suwa, Yakhuts, Ya'uk, dan Nasr. Nabi Nuh alaihi salam lahir di tengah masyarakat yang sudah banyak melakukan kemusyrikan. Sejak kecil, beliau dikenal berbeda dari anak-anak lainnya, tenang, berpikir dalam, dan selalu menolak perilaku menyimpang orang-orang di sekitarnya. Dari usia muda, Nuh dikenal bijak, jujur, dan tidak pernah berbuat zalim. Allah memberikan kepada Nuh ilmu dan hikmah, hingga diangkat menjadi nabi pada usia sekitar 480 tahun, dalam beberapa riwayat. Saat itu, beliau tinggal di suatu daerah yang subur, dekat lembah dan sungai besar, masyarakatnya makmur, tapi lupa bersyukur. Ketika Allah mengangkatnya sebagai rasul, Nuh diperintahkan untuk menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata. Beliau berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Namun, kaum Nuh menolak. Mereka berkata, "Kami tidak melihat kamu melainkan manusia biasa seperti kami." Hud ayat 27. Mereka menghina Nuh, menertawakannya, bahkan memusuhi pengikutnya. Namun, Nuh tidak menyerah. Beliau berdakwah siang dan malam, selama 950 tahun, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Penolakan dan kesombongan kaum Nuh. Kaumnya terbagi dua, segelintir orang beriman yang mengikuti Nuh, orang-orang miskin dan rendah hati. Kaum elit yang menolak dengan angkuh. Para pemimpin kafir berkata, "Hai Nuh, jika kamu tidak berhenti, niscaya kami akan melemparkanmu dengan batu." Namun Nuh terus berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada mereka. Tapi setelah berabad-abad, tidak ada perubahan. Akhirnya, dengan hati sedih, Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, jangan biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi ini." Quran Surat Nuh ayat 26.
Allah pun memerintahkan Nuh untuk membuat kapal besar, bahtera, dari kayu. Beliau membuatnya di atas tanah yang kering, jauh dari laut. Setiap kali orang kafir melewatinya, mereka mengejek dan menertawakannya. Hai Nuh, apakah kamu membuat kapal di daratan kering? Nuh hanya menjawab dengan sabar. Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu. Sebagaimana kamu mengejek kami. Hud ayat 38. Kapal itu sangat besar, kuat, dan kokoh, diperkirakan bisa menampung manusia, hewan, serta bekal makanan. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, tanda-tanda azab mulai muncul. Langit menjadi gelap, hujan turun deras tanpa henti, dan air menyembur keluar dari bumi. Allah berfirman, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Quran Surat Al-Qamar ayat 11 dan 12. Nuh memanggil semua pengikutnya dan memasukkan mereka ke dalam kapal, 2 pasang dari setiap jenis makhluk hidup juga ikut diselamatkan. Namun, salah satu anaknya yang kafir menolak naik, dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung." Nuh menjawab, "Tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang diberi rahmat oleh Allah." Tak lama kemudian, ombak besar menelan segalanya. Gunung tertinggi pun tertutup air, dan seluruh kaum kafir binasa. Setelah bumi kembali tenang, Allah memerintahkan bumi menyerap air dan langit berhenti menurunkan hujan. Bahtera Nuh pun berlabuh di sebuah tempat bernama Gunung Judi, wilayah Turki bagian timur. Nuh dan para pengikutnya pun turun dan membangun kehidupan baru. Dari keturunan mereka, umat manusia berkembang kembali di muka bumi. Nabi Nuh alaihi salam hidup sangat lama, sebagian riwayat menyebut lebih dari 950 tahun masa dakwah, dan 1000 tahun total usia. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada anak-anak dan umatnya, "Aku wasiatkan kepada kalian 2 hal. Pertama, sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukannya. Kedua, jauhilah kesombongan dan kesaliman." Setelah itu, beliau wafat dengan tenang, dan dimuliakan oleh Allah. Namanya disebut dalam banyak ayat Al-Quran sebagai contoh kesabaran, keteguhan iman, dan ketaatan tanpa batas. Kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah kisah tentang iman yang tak tergoyahkan, meski dihadapkan pada ejekan dan kesepian selama berabad-abad. Dari beliau kita belajar, bahwa keteguhan dan kesabaran dalam memperjuangkan kebenaran akan selalu berbuah kemenangan, bahkan jika seluruh dunia menentang. Setelah bertahun-tahun berdakwah dan membimbing kaumnya, nama Nabi Idris semakin dikenal. Bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena ketenangan dan kebijaksanaannya yang meneduhkan hati. Beliau tidak hanya berbicara tentang iman,